Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mau izin untuk memimpin doa kali ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh mata kuliah etika dan anti korupsi pertemuan keempat pada siang hari ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya bermanfaat, berkah, bisa terserap dengan baik, dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari dan saat ujian nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sia. Ya, terima kasih Anissa. Amin ya, semoga semuanya baik adanya ya. Oke, seperti biasa. Nah, kemarin kita belajar apa ya? Terkait apa ya? Kemarin apa ya supaya kita nyambung nih? Coba Ibu pengen dengar suaranya as. As. As siapa ya? Yang depannya as siapa? Rapi. Ya, si Raffi Yusuf. Kasih lampu sedikit. Lampunya kurang terang kayaknya ya. Ya emang lampunya ini Bu. Oh redup ya, oke. Nanti minta diterangkan ya. Yang kemarin apa sepemahaman kamu? Itu Bu, kemarin bahasannya yang PNS sebagai bagian dari ASN Bu. Terus? Nah, yang pertama tuh yang dibahas itu kemarin ada tujuan dari itu. Ada dua tujuan, cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, bagaimana yang diatur di pembukaan UUD 45. Terus yang kedua ada mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Nah, ASN ini terbagi dua. Yang pertama ada PNS, yang kedua ada PTPK. Nah, PNS ini adalah pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi PNS ini punya NIP sendiri yang berlaku secara nasional. Terus yang kedua PTPK. PTPK ini diangkat dia berdasarkan perjanjian kerja, jadi sesuai kebutuhan instansi tertentu. Kemudian ada prinsip ASN. Yang pertama itu ada nilai dasar, kemudian kode etik dan perilaku, kemudian komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Terus, sebentar. Ini yang mau ngerekam siapa nih Ibu izinkan nih? Siapa yang mau jadi co-host? Saya, Anissa, oke. Yuk, dilanjut. Ya, lanjut ya, Bu. Terus ada kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugasnya. Kemudian ada kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan ada terakhir itu profesionalitas jabatan. Kemudian ini kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara. Jadi pegawai ASN ini melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari suatu golongan ataupun partai politik. Kemudian fungsi ASN itu ada 3. Pertama itu pelaksana kebijakan publik, terus pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian masuk ke jabatan ASN. Jabatan ASN itu ada 3 jenis. Yang pertama jabatan administrasi, terus jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Terus yang terakhir mungkin manajemen ASN, Bu.
Oh ya. Manajemen ASN itu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Terus manajemen ASN ini diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Apa itu sistem merit? Itu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Mungkin itu aja dari saya. Ya. Makasih. Panggilannya siapa? Raffi ya? Raffi, Bu. Raffi Ahmad. Oke. Lengkap ya. Mau satu lagi menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Raffi mau menunjuk siapa? Cowok apa cewek nih, Bu? Boleh, terserah. Kalau Hari Kartini ya cewek aja. Marcella aja, Bu. Oh, Marcella. Wow. Ya kan udah, Bu. Oh, udah pernah katanya. Belum siapa ya? Banyak yang belum. Ayo. Yasmin aja. Yasmin Yasmin udah katanya. Udah pernah. Yasmin udah ya? Udah. Ayo banyak di sini Ya, yang bener, Bu. belum. Saya pilih-pilih dulu ya, Bu. Iya, pilih-pilih. Jangan sampai tahun depan ya milihnya. Meli. Oh ya, Meli. Mana Meli? Belum pernah ya Meli ya? Belum, Bu. Ya, silahkan Meli. Resume saya nggak sebanyak si Raffi sih, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nambahkan ya. Melengkapi. Di sini mau menambahkan yang dikatakan sama Raffi, saya melanjutkan dari hak pegawai ASN. Nah, di sini hak pegawai ASN itu kalau untuk PNS, dia memiliki hak atas gaji, tunjangan, dan fasilitas, lalu cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kalau PPK, dia itu, mohon maaf Bu, ini terdengar tidak ya suara saya? Terdengar. Oh, baik. Kalau yang PPK, haknya itu adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, masuk ke kewajiban ASN. Sebagai ASN, kita wajib setia dan taat pada Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Lalu kita juga wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Juga wajib melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah berwenang. Lanjut ke disiplin PNS. Disiplin PNS itu adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Beberapa larangan untuk PNS, yang pertama adalah menyalahgunakan wewenang, lalu menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau lembaga atau organisasi internasional, tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional, lalu bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau LSM asing. Juga kita tidak boleh menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nah, kalau seandainya kita melakukan larangan, kita tentu akan mendapatkan hukuman. Hukuman disiplin ini ada hukuman yang jenisnya ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Dan ini juga berdampak pada unit kerja, instansi yang bersangkutan, atau pemerintah negara. Nah, kalau yang ringan, biasanya hukumannya berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kalau pelanggarannya jenisnya sedang, hukumannya adalah penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Kalau seandainya pelanggaran berat, jenis hukumannya itu bisa penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Nah, lalu pejabat yang berwenang menghukum ini ada 7. Yang pertama ada Presiden, lalu ada pejabat pembina kepegawaian pusat, pejabat struktural eselon 1, pejabat struktural eselon 2, pejabat struktural eselon 3, pejabat struktural eselon 4, dan yang terakhir pejabat struktural eselon 5. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Ya, terima kasih Meli. Ya, itu ya gambaran dari materi yang kemarin. Jadi kita ini sebenarnya selain kita mempelajari konsep tentang etika yang nanti dipraktekkan ya menjadi rambu-rambu kita dalam bersosialisasi, dalam menunjukkan profesionalitas kita ya selaku nanti kita manusia yang bekerja ya. Jadi sudah dikenalkan dengan ruang lingkup ASN itu apa gitu ya. Nah, ya karena kalian belum mengalami, tetapi dengan Ibu bercerita gitu ya, atau Ibu memberikan ilustrasi, mungkin kalian bisa mereka-reka gitu ya. Karena kan sebenarnya dengan kalian berorganisasi ya, kemarin itu pada saat kita sebelum pandemi kalian bisa berorganisasi, itu adalah latihan kalian untuk masuk ke dalam dunia kerja gitu ya. Nah, dunia kerja itu antara unit satu dengan unit lain berbeda walaupun secara aturan ASN ya, tetapi karakteristik pekerjaan yang membuat kita berbeda. Kementerian Keuangan berbeda dengan Kementerian Pertahanan. Tentunya berbeda ya. Alat-alat kerjanya juga berbeda, peraturannya berbeda dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Dikbud. Nah, itu menjadikan kita harus menempatkan diri seperti apa. Di Kementerian Keuangan saja DJP, DJA, DJBC, BPPK sendiri itu sudah sifat tugasnya berbeda-beda, itu sudah membedakan juga gitu ya. Di KPP misalnya atau di mana gitu ya nanti istilahnya unit terkecil gitu istilahnya layanan ya di pemerintahan itu juga pasti akan berbeda juga ya. Nah, itu gambaran dari materi kemarin ya, sehingga kita tahu ASN itu apa sih, apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, itu nanti sudah diatur. Jadi kalian mau tidak mau harus betul-betul tahu ya. Jangan nanti begitu melakukan, mudah-mudahan tidak ya, tapi ini melanggar enggak ya gitu ya. Seperti kalian tiba-tiba disodori ayo tanda tangan gitu untuk calon itu kepala pemerintah daerah, calon apa gitu, untuk minta tanda tangan petisi atau apa gitu. Ya kalian harus sudah mulai jeli. Ini dalam rangka apa ya? Harus bertanya, jangan tanda tangan aja ya. Nanti begitu itu di screenshot nih ada tanda tangannya, wah kalian kena hukuman disiplin itu langsung ya gitu. Nah, jadi ini menjadi pengetahuan kalian yang harus kalian pahami ya. Oke, baik, materi selanjutnya adalah tentang etos kerja. Nah, jadi salah satu unsur juga ya di dalam implementasi etika itu adalah tentang etos kerja, etika kerja, pelayanan prima, pelayanan publik. Nah, inilah yang menjadi menjadi ini kalian juga ya harus kalian bangun karena etos kerja itu dari dalam diri, tetapi itu dikonsepkan istilahnya dirumuskan untuk menjadi salah satu guidance atau bukan guidance, salah satu aspek yang harus kalian miliki nih di dalam kalian menjadi manusia yang bekerja gitu ya. Nah, coba Ibu share dulu. Ini ada 4 slide ya.
4 slide, ada 4 ini. Sebentar. Oh. Etos kerja, coba ya ini etos kerja. Mungkin Ibu sekilas saja ya ininya. Ya. Etos kerja atau etika kerja. Nah, ini dari secara apa namanya? Asal usul kata gitu ya, asal usul kata atau etimologis gitu ya. Adat istiadat, tempat hidup. Jadi kembali dari Yunani. Kenapa Yunani adalah pusat dulu, pusat peradaban ya. Maksudnya pemikir-pemikir filsuf itu banyak dari Yunani. Mereka selalu bertanya gitu ya. Selalu mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana hidup ini gitu ya. Dunia ini, bagaimana hubungan gitu ya. Bagaimana tentang hubungan satu dengan lain-lain. Nah, dalam bahasa Yunani artinya teori-teori tentang kehidupan atau adat atau kebiasaan. Kalau bahasa Inggris itu secara ini adalah karakter ya, etos kerja itu sebagai bagian dari tampilan ya, position gitu ya, karakter. Sifat awal ya, kalau bahasa Indonesia berarti sifat dasar. Appearance tuh ya tampilan ya, tampilan kita, tapi tampilan di dalam, tampilan yang dari dalam gitu ya, bukan tampilan fisik. Ya. Atau disposisi itu artinya kita mengeluarkan perilaku kita seperti apa gitu ya, watak kita seperti apa gitu ya. Penampilan kita riang, gembira, atau penampilan kita pemikir ya. Jadi kalau wajah-wajah pemikir udah kelihatan nih, dari Ibu bisa melihat nih siapa wajah-wajah pemikir di sini. Ada. Oke, itu ya etos kerja. Jadi Aristoteles memang bapaknya pemikir dari Yunani ya. Tentang etos, logos, pathos, ya, kompetensi moral, keahlian dan pengetahuan. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nih, jadi dari sini etos, keyakinan ya. Bagaimana keyakinan itu bisa menuntun seseorang, kelompok atau institusi. Kalau di dalam The New Oxford Advanced Learning Dictionary dikatakan bahwa ini merupakan spirit, karakter yang bersifat spirit, rohani, nilai-nilai moral ya, atau keyakinan dari suatu kelompok, komunitas atau budaya. Jadi ini kalau di IT kan gitu ya, bahasa IT ini software-nya gitu ya, ini software. Bukan hardware-nya ya, ini software yang ada di dalam manusia gitu ya, software. Kemudian etos yang lain ya, pemahaman atau keyakinan terhadap suatu nilai-nilai gitu ya, yang mempengaruhi kehidupan, yang menjadi prinsip-prinsip pergerakannya, cara berekspresinya yang khas dari sekelompok orang atau budaya dengan keyakinan yang serta keyakinan yang sama. Jadi ini bisa jadi merupakan suatu pandangan atau sikap ya, suatu bangsa terhadap kerja. Kalau misalnya etos kerja gitu ya. Dari Webster Online Dictionary adalah earnestness of fervor in working, moral with regard to the task in hand ya, kesungguhan atau semangat dalam bekerja, nanti merupakan suatu pandangan moral ya terhadap pekerjaan yang dilakoni. Jadi ini sebenarnya ada pendapat lagi bahwa ini sebenarnya etos kerja ini seperangkat perilaku positif ya, perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental disertai komitmen total dan paradigma kerja yang integral. Nah, jadi kesimpulannya bahwa etos kerja itu adalah suatu seperangkat sikap atau pandangan yang mendasar dari sekelompok manusia yang menilai bekerja itu suatu hal yang positif ya, dan bagi peningkatan kualitas kehidupan sehingga mempengaruhi perilakunya. Nah, jadi kalau kita memandang sesuatu kegiatan, taruhlah bekerja itu menyapu gitu ya, menyapu halaman. Penyapu halaman
Ibu nih, biasanya kalau hari libur Ibu punya pohon bambu di depan rumah itu, ternyata daunnya rontok banyak, terus Ibu menyapu ya. Walaupun mungkin ada pembantu atau ada yang membantu untuk tapi Ibu menyatakan bahwa Ibu mau menyapu nih. Kenapa? Karena itu satu hal positif. Pertama, jadi bersih yang ya enggak, bersih. Terus kedua juga jadi sehat. Kenapa sehat? Karena begitu menyapu jalan itu kita bergerak badan kita ya kan, seperti berolahraga karena minimal 15 menit lah ya. Terus kemudian kena matahari gitu ya. Terus itu akhirnya bekerja di dalam tubuh itu memproduksi hormon yang gembira gitu ya, hormon yang gembira. Jadi akhirnya mempengaruhi apa istilahnya kegembiraan hari itu, optimisme hari itu. Jadi pandangan Ibu terhadap menyapu halaman ya, itu positif sehingga saat kita bekerja. Jadi otomatis dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan harus bersih gitu ya, kemudian dengan semangat ya, tidak dengan apa istilahnya ya, tidak dengan menggerutu gitu ya. Waduh kok kerjanya begini ya, gini ya gitu ya. Enggak, tapi waduh asik banget nih bentar lagi bersih nih, bagian ini bersih, yang bagian sini bersih. Wah gitu. Jadi itu hal-hal seperti itu, pemikiran positif itu akan tercermin pada saat kita melakukan pekerjaan gitu. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan beban berat, rasa beban dengan apa namanya, menggerutu apalagi gitu ya. Contohnya disuruh, ke warung sama orang tuamu, "Ayo tolong belikan bawang," gitu, atau garam, apa-apa, kecap gitu ya. "Ah, bentar nih lagi ini." Sekarang kan lagi masak nih buat dipakai." Nah gitu ya. Nah, otomatis begitu jalannya sambil menggerutu, terus kesandung batu sehingga lupa, "Eh, tadi disuruh apa ya?" Gitu. Bisa jadi kan. Nah, gitu. Terus nanti ketemu siapa, eee, apa namanya, eee, tukang warungnya, "Bu, disuruh beli ini." Akhirnya tidak bilang terima kasih atau apa gitu, lupa gitu karena kan, kesel ya lagi main misalnya sedang main gitu ya, disuruh. Nah itu jadi, apa namanya, hal-hal seperti itu mempengaruhi perilaku dalam bekerja gitu. Jadi kelihatan kalau orang yang semangat bekerja dengan senyum, dengan gembira, itu mempunyai pikiran positif terhadap apa yang dikerjakannya. Wah ini saya bekerja seperti ini artinya saya mempunyai kontribusi kepada orang lain nanti, kepada atasan, kepada teman, bahkan nanti kepada negara gitu. Nah, seperti itu. Oke, Ibu inti itu ya. Nah, ini apa namanya, lanjutannya artinya lanjutan itu, begitu kita punya etos kerja tentunya ada hal yang menjadi sesuatu prinsip gitu ya. Apa sih, apa namanya, terkait dengan capaian gitu ya, capaian. Jadi seperti tadi Ibu sudah menyapu, kemudian capaiannya apa ya gitu ya. Ya itu bahwa ada prestasi ya yang luar biasa gitu, dengan motivasi yang luar biasa, kemudian juga ada visinya lebih ke depan, lebih ke arah visioner sehingga dia menjadi pemimpin. Nah, di sini pemimpin itu adalah salah satunya adalah dia mempunyai visioner, sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain, yang jauh berpikir ke depan gitu ya. Nah, kemudian menciptakan nilai baru dan inovasi kreatif. Otomatis itu kalau sudah visioner itu otomatis itu akan muncul gitu ya. Membuat nilai baru, mempunyai kreativitas, ya kan. Taruhlah apa Gojek gitu ya. Itu kepemimpinannya itu dulu awalnya kan dari motivasi yang tinggi untuk loh apa kok taksi
hanya ada dari motor gitu, dari mobil, kok nggak ada dari motor ya? Nah, itu kemudian muncul, terus akhirnya sekarang apa? Berkembang ya. Nah, itu. Terus akhirnya sekarang bisa menghidupi banyak orang gitu ya, banyak orang yang bergantung dengan penghasilan dari Gojek misalnya gitu. Ya, itu akhirnya menjadi keunggulan Insani, mempunyai manfaat sangat bagi orang banyak gitu ya. Nah, itu tadi dengan adanya motivasi, dengan adanya etos kerja gitu ya. Oke, nah jadi ini aspek-aspek yang mendasari etos kerja itu, pemikirannya dasarnya apa sih? Nah, kerja itu adalah rahmat, kerja itu adalah amanah, kerja itu adalah panggilan, kerja itu aktualisasi, kerja itu adalah ibadah, kerja itu adalah seni, kerja itu adalah kehormatan, dan kerja itu adalah pelayanan. Nah, inilah aspek-aspek yang mendasari pemikiran positif terkait dengan etos kerja. Nah, jadi nilai-nilai yang seperti itu ya, nilai-nilai dalam bekerja yang ini rahmat misalnya ya, bekerja itu adalah karena memang itu hakikat manusia. Manusia itu ya harus bekerja. Mau bekerja membersihkan halaman rumah, itu saja sudah bekerja, itu sesuatu. Terus kemudian kalau zaman dulu itu ibu ingat di rumah kakek nenek itu ya, kita diminta bantu untuk, karena belum ada model ledeng, jadi pakai sumur, kita harus pagi-pagi nimba sumur gitu. Nah, itu bekerja gitu ya. Tiap hari, dan nggak boleh bosan. Kalau bosan kita nggak punya air. Nah, gitu. Kayak sekarang bekerja pergi pagi, pulang malam. Tiap hari bekerja. Sesuatu yang rutin. Nah, tetapi tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, ya kita tidak hidup gitu ya. Nah, kalau seperti kalian nih belajar, ya harus belajar terus ya, itu namanya kalian tugasnya belajar ya. Kalau berhenti ya nggak belajar ya kan. Nah, ada dampaknya ya. Kemudian juga pekerjaan itu berkat juga ya. Suatu berkat. Pekerjaan itu juga sumber penghasilan yang halal dan tidak amoral ya. Hati-hati ya, amoral itu bukannya tidak bermoral ya. Justru amoral itu adalah kalau bahasa Indonesia bermoral ya. Kemudian pekerjaan suatu kesempatan mengembangkan diri, berbakti misalnya kepada orang tua, menyenangkan orang tua gitu ya. Kemudian pekerjaan sarana pelayanan dan perwujudan kasih gitu ya. Jadi nanti kalian akan bertemu banyak orang ya, bertemu banyak orang di pekerjaan, dan orang tersebut akan tergantung pada kalian. Kalian boleh membantu, kalian saling membantu. Makanya di dalam bekerja itu namanya tim ya. Ada kepala, ada ini semua itu saling bekerja sama satu tim. Kalau salah satunya nggak mau bekerja sama, egois, tidak mau itu ya, itu mungkin pandangan tentang etos kerjanya berbeda gitu ya. Nah, ini juga etos kerja yang tinggi itu yang luhur, bermakna, mewujudkan cita-cita, juga pelakuan untuk bentuk ibadah. Ini, nah, kemudian selain yang tadi positif-positif, ada juga nih indikator etos kerja yang rendah. Jadi ya tadi yang sudah Ibu ilustrasikan di awal, itu membebani diri, aduh kok kerjaanku banyak ya gitu. Terus kalau ada teman yang bekerja menunjukkan hasil, oh kerjanya kok cuma begitu. Jadi kerjanya hanya mengkritik saja ya, tapi kerjaannya dia tidak dilakukan juga gitu ya. Atau dia tidak menunjukkan hasil kerjanya, tapi kerjanya hanya mengkritisi kerjaan orang lain saja. Nah, yang paling mudah sih sebenarnya ya kita mungkin suka ledek-ledekan ya di rumah gitu ya dengan kakak adik gitu ya. Sudah nyapu. Ah, nyapunya segini aja nggak bersih gitu ya. Padahal dia adiknya udah nyapu gitu. Kok nyapunya nggak bersih? Ya padahal udah nyapu. Sedangkan diri sendiri nggak menyapu, tapi mengkritisi pekerjaan orang lain ya. Nah itu yang tidak itu ya, tidak menghargai hasil kerja. Misalnya, Dek, oh ya sebelah sini belum bersih, sini
bantuin. Itu berarti menghargai walaupun dia bilang belum bersih nih, belum bersih. Tapi menghargainya ya udah nanti saya bantu gitu ya. Nah, itu bisa menghargai. Juga dikerjakan suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan nih. Ceritanya kalian hari Sabtu kan pengennya libur ya, tapi terus ada tambahan kuliah misalnya. Tuh. Waduh, harusnya hari Sabtu kita refreshing nih. Kok jadi ada kuliah gitu. Ya, jadi untuk kesenangan tapi jadi penghambat gitu. Terus juga dilakukan dalam bentuk keterpaksaan. Nah, ini juga terpaksa nih harus bekerja. Jadi jangan sekali-sekali bilang terpaksa, nanti pekerjaan itu akan menjauhi kita gitu ya. Gitu ya. Jadi ini aduh senang ya tiap pagi kita bisa pergi, bisa berangkat gitu. Menikmati ya panas-panas ataupun harus naik motor ataupun harus itu. Ya memang tidak mudah, ini Ibu gampang aja sih Ibu ngucapin, iya sih gampang kalau ngucapin, memang tidak mudah menjalani, tapi ini eh, eh, apa eh, suatu pengetahuan ya, suatu pengetahuan bahwa ada loh yang berpikir bahwa bekerja itu keterpaksaan gitu ya. Tuh. Terus kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan, pagi-pagi berangkat, pulang sore. Kalau kita hanya berpikir ini rutinitas, itu akan membosankan gitu ya. Jadi kalau kalian juga bangun tidur, aduh, bangun tidur paling ini lagi kuliah online lagi. Terus paling makan, paling ini. Kalau misalnya pas berbuka terus eh, atau sahur gitu, aduh paling nanti PJJ lagi ya. Nah itu kalau dirasakan itu rutin sebagai jadwal rutin, kalian tidak memberikan roh atau tidak memberikan makna gitu ya dari setiap kegiatanmu, itu menjadi kalian akan tadi merasa terbebani, menggerutu, ya pokoknya sesuatu yang aura-aura yang negatif lah muncul gitu ya. Kalau itu membuat diri kalian mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, ini jadi jangan ini sekalian ini ya apa istilahnya introspeksi kita masing-masing kan ya. Ibu juga kadang juga nggak terus seperti sempurna gitu ya. Kadang bangun tidur juga aduh kok badan pegel-pegel ya gitu ya. Kok kok ini ya harus berangkat pagi, harus masak, harus ini. Kalau dipikirkan, oh tentu seperti itu ya, tapi kan enggak. Nah, apa yang mempengaruhi tadi ya cara berpikir? Ada etos kerja yang positif, ada yang etos kerja yang rendah. Apa yang mempengaruhi? Agama. Yang pertama-tama agama gitu ya. Dari Max Weber ya, ketika waktu itu Max Weber menyatakan bahwa spirit sesuatu nilai yang baik, ada sistem nilai yang baik ya, di dalam warna agama. Dan kalau sekarang macam-macam ya, semua agama pasti mengajarkan yang baik, spirit yang baik gitu ya. Entah itu mensyukuri rahmat, itu kan seperti itu ya, mensyukuri rahmat, berkah gitu. Terus kemudian membawa kebaikan buat orang lain, itu etos kerja mempengaruhi etos kerja kita, bahwa kerja itu ibadah gitu ya. Tuh. Ya. Jadi korelasinya sebenarnya dari hasil studi positif gitu ya, positif untuk kemajuan, untuk kemakmuran, untuk modernitas ya. Kemudian juga untuk mental, tekad, disiplin ya. Ini sudah dalam suatu studi ya. Studi yang itu ternyata memang agama itu menjadi latar yang positif ya untuk suatu etos kerja. Terus kalau budaya bagaimana? Nah, budaya itu karena di dalam budaya itu kan hasil ya, hasil dari perilaku suatu komunitas gitu ya. Nah, budaya. Kalau di contohnya
Hmm, eh, contohnya apa ya untuk eh, bahwa bahwa misalnya Ibu dulu pernah studi ini ya, studi namanya kuliah kerja nyata itu ya, sekitar 3 bulan gitu kan. Itu melihat etos kerja para para apa namanya petani itu ya, pagi-pagi dia sudah mempunyai kegiatan rutin ya, sampai nanti dia eh, jadi sebelum subuh sudah bangun, terus kemudian dia sudah mempersiapkan karena dulu belum ada traktor mesin ya, masih ada beberapa, sudah ada tapi masih beberapa. Jadi kerbau ya, kerbau membajak sawah itu kerbaunya nggak boleh lebih dari jam 9 pagi. Karena kerbau itu tidak kuat ya, kulitnya walaupun kelihatannya besar tapi kulitnya nggak kuat matahari. Oleh karena itu kenapa namanya pecat sawat ya, jadi tidak bisa lebih dari jam 9 pagi sehingga harus dikerjakan pagi-pagi, dan itu pagi-pagi sudah bangun, sudah mempersiapkan, sudah segala macam. Jadi ada disiplin, ada tekad gitu ya. Nah, itu menjadi etos etos kerja, budaya-budaya petani. Kalau enggak budaya yang melaut gitu ya, juga itu punya etos juga. Bagaimana harus mempersiapkan jaring, bagaimana harus jeli, karena kalau enggak dia kapalnya harus diperiksa. Karena kalau misalnya bocor tentunya berbahaya itu ya untuk melaut gitu. Terus bagaimana mempelajari alam. Ini angin apa ya? Angin angin apa sih namanya dulu, angin laut atau angin darat gitu ya, model-model seperti itu. Mereka punya punya kearifan untuk belajar dari alam gitu ya, mempelajari alam. Jadi ini memang sangat-sangat ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya tersebut. Tuh ya. Kemudian sosial politik. Nah, ini kalau ini sudah masuk ke dalam apa namanya? Latar latar negara ya, pemerintahan gitu ya. Nah, ini sudah memasukkan unsur bahwa kita hidup di dalam suatu negara, kita harus merupakan suatu bangsa yang masing-masing anggotanya di dalam negara tersebut ya, bukan hanya ke pemerintahannya, bukan pejabat negaranya, tapi semua yang ada di dalam tersebut harus punya kesadaran terhadap tanggung jawab negara tersebut gitu. Sesuai dengan ininya masing-masing. Kalau Ibu sebagai dosen ya Ibu harus berlaku sesuai warga negara yang apa namanya memberikan layanan ya terhadap pendidikan gitu ya. Kalian juga, kalian mahasiswa ya, kalian punya tanggung jawab untuk nanti kalian menjadi apa namanya, bekerja menjadi pelayanan di pemerintahan gitu. Nah, itu juga seperti itu ya. Sosial politik itu bukan berarti politik politik hanya untuk pemilu dan lain-lain, tapi politik itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara juga, itu politik gitu ya. Ya, kesadaran akan tanggung jawab masa depan bangsa dan negara sesuai dengan porsi masing-masing. Oke. Lingkungan geografis, nah ini juga pengaruh nih. Kalau kalian yang tahu mungkin tahu yang tinggal di laut gitu, itu etos kerjanya luar biasa karena harus menantang laut ya yang sedemikian luasnya. Gunung juga harus naik sampai sedemikian tingginya gitu. Apalagi kalau yang tinggal di negara gurun ya yang panas seperti itu, sehingga bisa dilihat nih Saudi terus daerah Qatar ya, itu mereka membuat air laut menjadi air tawar gitu ya. Karena apa? Karena kalau enggak mereka nggak bisa hidup. Kan hidup manusia lebih ke banyak air ya. Jadi kondisi geografis itu juga memunculkan etos kerja. Jepang gitu ya, etos kerjanya tinggi karena habis dibom waktu itu hancur Hiroshima Nagasaki dibom. Jadi mereka langsung bangkit gitu ya. Nah, banyak-banyak contoh ya yang karena kondisi geografis Jepang itu tidak punya alam yang luas gitu ya. Singapura tidak punya alam luas ya. Kita yang punya alam luas harus bersyukur nih. Harus lebih maju daripada negara-negara yang keterbatasan sumber daya alam.
pendidikan. Nah, jadi kalau kita rata-rata sudah mempunyai pendidikan, bukan dalam arti tinggi ya, artinya kita punya edukasi yang sama ya. Misalnya edukasi menghormati orang lain gitu ya. Bagaimana cara menghormati orang lain? Nah, itu kan diajarkan di sekolah, di mau pendidikan formal maupun non formal, tetapi artinya tahu cara menghormati orang lain, contohnya antri, budaya antri. Nah, budaya antri itu eh, eh, apa istilahnya, kebanyakan diajarkan pada PAUD ya, pendidikan anak usia dini ya, seperti itu. Nah, kalau semua mempunyai kesempatan yang sama, baik PAUD yang berbayar maupun tidak berbayar, atau kita sudah punya kesempatan yang sama ya, walaupun mungkin ada beberapa yang kurang beruntung di dalam materi sehingga tidak bisa ikut pendidikan. Nah, tapi sudah ada pendidikan yang meinikan sama gitu ya. Nah, itu dengan meratanya pendidikan sehingga ada persepsi yang sama, kerja yang sama gitu ya, menghormati orang lain. Etos kerja juga kan kalau kita bersemangat menghormati orang lain, tadi ya, menghargai pekerjaan orang lain. Nah, itu kalau tidak diajarkan atau tidak ditularkan gitu, ya, tidak ditularkan, itu akan terjadi kesenjangan. Jadi ada yang pernah nih di suatu angkutan kota nih, kan merokok itu kan merugikan orang lain ya, tapi begitu ditegur sama ibu dia malah lebih marah. Ya suka-suka katanya, ini maaf ya, mulut-mulut sendiri, tangan-tangan sendiri gitu. Waduh, ini udah susah deh, nggak nyambung ibu bilang gitu. Nggak nyambung karena dia tidak bisa, tidak bisa berpikir, kita tidak sama persepsinya gitu ya, bukan tidak bisa berpikir, mungkin berpikir tapi dia tidak diajari sehingga persepsi kita tidak sama bahwa asap rokok itu kan berbahaya dan itu kalau di dalam kendaraan umum yang kecil begitu, ini ya, kena orang lain, nah, dan itu mengganggu orang lain. Dia tidak tahu bagaimana rasanya diganggu orang lain atau dia, ya begitu ya, begitu deh. Gitu ya. Oke. Juga struktur ekonomi. Nah, jadi, apa namanya, etos kerja masyarakat dipengaruhi adanya tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi anggota masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka sepenuhnya. Jadi di sini memang ini kan ya, menjadi pertimbangan kita bekerja itu adanya insentif dari ekonomi ya, adanya penghasilan. Nih. Nah, jadi ini dari etos kerja. Ini ada motivasi ya untuk mencapai sesuatu achievement ya, atau recognition atau pengakuan atau pengembangan diri tadi ya, termasuk ini aspek-aspek di etika ya. Etos ya, etos. Kemudian secara ekstrinsik tadi, intrinsik, secara ekstrinsik ada gaji, status, keamanan kerja, kondisi pekerjaan, kebijakan organisasi. Ya, ini nih etos kerja dari unsur dari etos kerja yang menjadi latar belakang untuk motivasi ya, untuk capaian. Nah, nanti kita akan lihat ya etos kerja sama etika profesi. Nah, ini baru pengenalan saja, nanti minggu depan kita akan melihat etika profesi dari masing-masing profesi. Apa yang menjadikan mereka seperti itu ya. Jadi etos kerja dengan etika profesi, etika kerja, ini kita sudah masuk etika kerja dengan etika profesi. Nah, sampai sini kita etos kerja sudah selesai, sekarang kita masuk etika. Ada pertanyaan kah yang etos kerja? Sebelum lanjut ke etika kerja.
Jadi ini menjadi bekal juga ya, bahwa tadi etos kerja kan, kerja ya. Jadi menjadi bekal untuk ini. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Baik, nggak apa-apa Ibu lanjut dulu ya. Berarti kerja profesi. Nah, jadi kalau kerja itu dalam arti umum ya, intinya dalam arti umum, kerja itu melakukan sesuatu ya, mulai dari apa namanya, membuat dokumen, terus kemudian dan lain-lain. Jadi kerja secara umum. Jadi etika di dalam mengerjakan sesuatu ya, etika mengerjakan sesuatu, etika yang dipakai sehari-hari ketika kita bekerja. Nah, kalau etika profesi ini Ibu intinya saja ya. Jadi kalau etika profesi adalah sudah masuk ke karakteristik pekerjaan masing-masing seperti Ibu ceritakan tadi ya. Kalian akuntan gitu ya. Nanti akan punya profesi yang khusus, ciri khas akuntan kalian gitu ya. Tidak sama dibanding dengan profesi lain, profesi dokter, profesi penilai, profesi pajak gitu ya. Itu profesi. Jadi nanti akan diatur lagi lebih rinci lagi mengenai kode etik profesi ya. Nah, itu nanti etika profesi. Kalau etika kerja itu masih umum. Akuntan semua ya harus bisa menulis, harus bisa berdiskusi, seperti halnya pekerjaan lain. Dokter juga sama, harus bisa menulis, harus bisa membuat dokumentasi, harus bisa dengan orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Jadi bedanya etika kerja intinya sama etika profesi. Etika kerja itu secara umum kita bekerja, apa saja yang kita lakukan. Kalau etika profesi sudah menjurus kepada masing-masing profesi, karakteristiknya apa di profesi tersebut ya. Ibu ikatan ekonomi bukan profesi ya, profesi itu yang memang sudah di state ada apa istilahnya ada ini apa asosiasi ya, lebih kepada nanti kalau ada asosiasinya dia bisa menjadi rambu-rambu membuat etika profesinya. Nih, ini ya, jadi ini Ibu nggak ceritakan satu-satu, nanti kalian bisa baca. Nah, jadi perbedaan antara etika profesi dengan etika kerja seperti tadi, profesional ya. Ada dokter, pengacara, akuntan, ya mempunyai karakteristik yang berbeda dengan punya tuntutan standar profesionalisme, ada etika yang khusus ya. Gitu. Nah, ini etika profesi dan etika kerja materinya itu ya. Ada perbedaan, intinya ada perbedaan seperti itu. Nah, nanti di PP 53 ada terkait dengan PNS, ini ada kewajiban-kewajiban PNS yang tadi sebenarnya sudah diinikan ya. Nah, kalian ingat saja ini ada di PP 53, nanti kalian harus memahami ini ya, kewajiban-kewajiban kalian pada saat karena ini masih PP-nya masih belum disesuaikan dengan ASN-nya ya, Undang-Undang ASN. Nih, seperti ini ya. Nanti kalian akan disumpahi. Kok disumpahi? Mengambil sumpah. Mengambil sumpah atau mengucapkan sumpah, gitu. Enggak disumpahi ya. Mengambil sumpah itu ya. Jadi mulai dengan saat mengambil sumpah, itu kalian sudah resmi ya. Sudah ada apa dokumennya, nanti kalian pajang itu dikasih figura, kalian pajang nih sumpah PNS kalian nih ada tanda tangannya itu ya. Oke, itu melaksanakan semua, menjunjung tinggi ya, bekerja jujur, tertib. Ini mencerminkan etos-etos kerja yang tinggi ya. Jadi kewajiban-kewajiban ini mencerminkan etos-etos kerja yang tinggi, gitu ya. Ini ya mencerminkan etos kerja yang tinggi, motivasi dan leadership semua ada di sini ya. Nah, akhirnya juga larangan ini tadi sudah disebutkan ya, larangan. Oke. Dan nilai-nilai dasar ya,
seperti ini karena kalian PNS ya mau tidak mau harus setia, taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, nasionalisme, kepentingan negara, ya. Nah ini sebenarnya kita punya dasarnya juga, etos kerja Pancasila ya, dikaitkan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Ini dicerminkan oleh poin-poin ini, ya. Nah ini juga dengan agama kita mempunyai apa namanya kan karena tadi dasarnya agama juga ya, itu mempunyai kontribusi terhadap etos kerja seperti ini ya. Manifestasi atau perwujudan amal soleh dan ibadah ya. Jadi ada kepemimpinan itu selalu berhitung dengan waktu, menghargai waktu, hemat dan efisien, keinginan untuk mandiri. Ini belum selesai ya. Ini baru selesai tayangan pertama. Oke, sampai sini ada lagi. Coba Ibu lihat tayangannya ada 4, jadi tidak. Bentar, Ibu buka lagi. Udah. So. Sebentar, satu lagi. Etos kerja. Ada pertanyaan kah? Ibu buka dulu ya, etos kerja, pelayanan publik. Ini etos kerja yang lain ya, ada. Sebentar, ada pelayanan prima, undang-undang. Ibu, Iya. itu yang lagi hangat itu kan Bu, yang perawat dipukulin sama pasien itu Bu. Oh iya. Kamu ini tahu duduk permasalahannya nggak? Sebenarnya kalau yang aslinya nggak tahu Bu, kalau dengar aja itu karena dipasang infusnya kasar gitu ya Bu, dicabut infusnya kasar gitu, kalau nggak salah. Nah, jadi kan Bu, saya pernah juga itu berobat di salah satu rumah sakit di Medan. Terus ada bidan itu yang ngomong kayak gini, bukan sama saya sih Bu, sama yang lain gitu kan. Mbak, kenapa sih kalau misalnya lagi dipanggil itu lama kali atau gimana gitu, mukanya itu nggak enak gitu kan Bu. Terus dia jawabnya gini, ya maklumlah Bu, saya juga manusia meskipun saya perawat. Dia ngomong kayak gitu. Itu sebenarnya nggak boleh kan Bu? Ya, betul. Nah, makanya kenapa ya, itu namanya profesionalisme. Nah, kalian pernah ke bank kan? Satpamnya merengut atau tersenyum? Tersenyum. Apakah tersenyum ya? Apakah kalian tahu pas satpamnya lagi sakit atau lagi di rumah anaknya lagi sakit atau lagi nggak punya uang atau lagi ada musibah? Kalian nggak tahu kan? Nah, itu artinya profesionalisme di situ. Ke teller juga gitu ya? Teller ya. Apakah tahu itu apa namanya? Teller itu lagi ada masalah, berantem sama tetangganya, berantem di keluarga gitu ya? Nah, nggak tahu. Itu namanya profesionalisme gitu. Itu berat ya. Kalian tahu artis? Pemain sinetron? Artis atau penyanyi yang harus tampil di panggung? Itu kan harus tersenyum ya? Nah, walaupun di dalam hatinya luka. Ada. Kok jadi puitis ya? Gitu. Jadi walaupun dia punya prahara apa, pokoknya macam-macam gitu ya. Tapi begitu dia sudah tekan kontrak tampil, dia harus memberikan maksimal gitu. Nah, jadi ya kalau
pendapat yang tadi itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Wah, saya tahu sendirilah, saya perawat. Justru karena perawat itu dia harus mempunyai dedikasi bahwa dia harus memberi pelayanan tuh bukan hanya baiknya itu seperti apa ya, baiknya mulai dari tersenyum, sabar luar biasa, harus sabar, harus nggak boleh mencederai pasien, harus ini. Makanya kalau kasus yang itu ya betul saja ya, kalau memang itu ya, karena itu kan kita tidak dekat dengan sumber berita ya, jadi suka simpang siur ya. Tapi kalau memang yang dikemukakannya itu betul tidak apa namanya, tidak hati-hati ya, suntik seperti itu kan ada ya. Memang sih beberapa ibu juga kadang anak ibu juga dulu agak sulit ya cari nadi infus itu kan, jadi akhirnya ditusuk sana sini gitu ya. Tapi kan cara menusuknya harus apa namanya, berbeda gitu. Pernah ada video seorang dokter yang main-main dulu tuh sama anaknya. Anaknya dipangku, terus dokternya main-main, dikitik-kitik dulu, di ini dulu gitu ya. Pokoknya dikasih mainan, dikasih apa, terus anaknya begitu seneng, lengah, langsung cus. Terus baru sadar setelah sakit baru nangis gitu. Tapi awalnya dia tidak nangis, pokoknya tidak meronta-ronta dulu. Nah, itu kesabaran itu yang luar biasa, itu namanya etos kerjanya tinggi ya dokter itu. Gitu Marcella ya. Jadi ya tidak bisa disalahkan kalau itunya marah juga orang tuanya gitu. Dan mungkin juga perawatnya capek ya, mungkin juga. Tapi nah itu kembali profesionalisme, secapek apapun ya kalau memang capek dan tidak kuat gitu, mungkin istirahat 5 menit, 10 menit gitu, menjamkan mata. Nah ini menjadi pembelajaran buat kalian juga ya. Di saat kalian lelah, pada saat bekerja kan jam kerja panjang nih, mulai 7:30 misalnya sampai jam 5 ya. Nah, kenapa harus ada istirahat? Untuk sholat, untuk makan, itu meredakan semua kecapean itu. Jadi begitu selesai sholat, selesai makan, apalagi ngobrol hal-hal yang ini sama teman sambil makan gitu ya, misalnya itu juga merilis apa ya? Merilis itu artinya mengembalikan tenaga kita gitu. Nah, mungkin ya bisa dipahami ya kondisi pandemi begini, mungkin perawatnya juga lembur apa gitu ya. Ya namanya musibah berarti ya, musibah karena semua di luar dugaan gitu ya, bahwa itu terjadi seperti itu dan ternyata ada respon ya dari orang tua anak tersebut. Jadi beratnya apa? Kita menjaga profesionalisme itu bukan integritas aja, profesionalisme di dalam kita apa namanya, mempertahankan ritme kita. Kalian belajar, itu juga kalian harus profesional. Artinya kalau ada gangguan apapun, habis berantem sama adik, lagi nggak dikasih uang saku sama orang tua, nggak dikasih uang jajan, tapi jangan nggak dikasih makan ya. Itu kalian harus tetap belajar, ya, dengan gembira, ya, dengan gembira tentunya, ya. Nah itu berat. Masa lagi suntuk-suntuk ini suruh belajarnya dengan gembira, ya nggak masuk. Ya kalian rilis dulu, dengerin lagu, olahraga, jogging, naik sepeda, sendirian ya, jangan rame-rame ya. Ya apa, masak atau apa, bikin kue, apa buat buka nanti gitu. Rilis aja gitu. Ya, itu cara mempertahankan ritme supaya emosi kita menunjukkan nanti bisa mengeluarkan profesionalisme kita gitu ya. Bu, gimana kalau ngantuk? Ya musibah lah kalau ngantuk ketahuan sama ibu. Makanya kalau ngantuk kayak Marcella gitu. Marcella enggak ya, enggak ngantuk ya nanyanya ya? Nggak ngantuk, Bu. Karena curious ya, karena memang mendengar berita yang kok kontradiktif sekali ya dengan apa yang dipelajari hari ini. Bu, izin bertanya lagi juga, Bu. Ya, silakan. Mangga. Itu etos kerja itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh diri sendiri dan training saat dia pelatihan gitu ya, Bu ya? Soalnya pengalaman saya nih ya, Bu ya, pengalaman pribadi, nggak tahu kalau teman-teman gimana. Yang satpam bank tadi, Bu ya, saya pakai bank BCA. Itu satpamnya itu
ramah banget, Bu. Jadi kalau kita masuk itu kayak kita disambut sebagai orang yang wow gitu, Bu. Sedangkan saya pernah nganterin Bang teman saya BRI. ke bank lain, sebut merek, astagfirullah. Bank lain ya, Bu ya. Jangan menyebut merek. Itu satpamnya kurang senyum gitu loh, Bu. Berarti kan bisa jadi antara apa namanya, kepribadian satpamnya sendiri atau emang training per banknya itu berbeda gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi salah satu faktor itu adalah internalisasinya. Nah, internalisasi pertama dari training ya, karena kita masuk itu nilainya macam-macam ya, satpam itu juga masuk nilainya macam-macam. Begitu di dalam organisasi masuk, pelatihan itu salah satu awalnya internalisasi atau pematangan gitu ya, pematangan itu atau penyamaan budaya. Nah, penyamaan budaya. Jadi memang tiap organisasi beda-beda ya. Jadi mungkin aspek senyumnya, keramahannya berbeda tingkatannya sama yang di Bank BRI gitu aja ya. Gitu ya. Kalau di situ ditekankan layanannya kita Ibu ke BRI ditekankan layanannya untuk dibantu menuliskan bahkan ya. Menulis ada bapak-bapak tua yang nggak bisa menulis, dituliskan nama dia. Hanya menunjukkan saja. Jadi berbeda penekanannya juga bisa jadi ya. Senyumnya di BCA 10 cm, di BRI 5 cm saja gitu. Itu kan diatur juga di pelatihan-pelatihan. Tapi dasarnya sih sebenarnya awalnya dasarnya baik, semua harus senyum misalnya itu. Tapi senyumnya bagaimana, kedalamannya, layanannya gimana, tentunya berbeda-beda gitu. Di pelatihan, setelah pelatihan pembinaan dari masing-masing atasannya, ya organisasinya gitu. Ada yang terus diperhatikan terus, kamu pokoknya harus membantu nasabah ya sampai ini itu. Bahkan waktu itu kan ada viral tuh, sampai pramugari menggendong nenek-nenek. Itu nggak diajarkan itu. Ada hal yang nggak diajarkan tapi ditanamkan. Pada saat pelatihan ditanamkan bahwa itu harus totalitas melayani penumpang. Nah, itu diterjemahkan oleh seorang pramugari tersebut adalah sampai menggendong nenek-nenek tersebut. Nah, itu luar biasa ya, jarang gitu ya. Nah, tapi bekalnya pasti ditanamkan bahwa totalitas itu harus ada, gitu. Betul, Rizky ya. Jadi memang dari pelatihannya sudah di awal, terus kemudian budaya yang dibangun di organisasi tersebut juga mempengaruhi seterusnya, gitu. Oke? Tapi ada juga loh Bu yang memang mukanya seram gitu satpamnya Bu, tapi dia baik gitu Bu. Mukanya seram tapi baik. Berarti itu kalau organisasinya ini dia bisa dilatih loh. Senyum itu bisa dilatih. Nah, jadi mungkin belum ini aja, belum harus. Tapi itu latihannya berat loh. Latihannya artinya mengubah wajah gitu. Marcella, kamu kok jadi ada kumis begitu? Biar nggak ngantuk, seru. Oke. Ya, itu ya. Jadi apa istilahnya, bagaimana nanti masing-masing itu punya. Nah, ini nanti kita lihat ke standar ya. Nah, standarnya ya yang Rizky tadi sampaikan, budaya organisasi kan akhirnya yang dibentuk seperti apa sih ya budaya organisasinya. Nah, itulah yang nanti akan punya standar minimal. Jadi kalau pramugari standar minimalnya ya dia harus betul-betul melayani sampai mengangkat koper ke atas gitu ya, sampai membantu penumpang untuk duduk rapih, baik gitu ya. Tapi itu standar minimal. Tapi ternyata ada yang sampai menggendong nenek-neneknya karena dia punya tersentuh oleh bahwa dia punya nenek gitu. Nah, itu sudah di luar itu sangat-sangat prima ya. Nah, tapi kalau pelayanan prima, pelayanan yang standar itu tentunya tinggi, tuntutan untuk melayaninya tinggi ya. Nah, itu diukur, ada ukuran-ukurannya seperti itu ya. Jadi supaya tahu bahwa ini standarnya sesuai enggak
gitu. Nah, nanti kita masuk nih ke pelayanan prima nih sekarang ya. Kita masuk pelayanan prima. Ada dua file sebenarnya etos kerja tapi saling melengkapi. Nanti silahkan dibaca ya. Nah, kita masuk ke pelayanan prima. Nah, masuk pelayanan prima. Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima? Nah, tadi sudah Ibu singgung ya sedikit. Nah, jadi ini bahasanya memang bahasa ini ya, karena memang konsepnya dari bisnis ya. Pelayanan prima, kita sampai jam berapa ya? 16.30. 16.30. 16.30 ya masih. Pelanggan internal sama pelanggan eksternal. Jadi kalau pelanggan internal itu misalnya di sini ibu ya, ibu terus kalian gitu ya. Ini internal ya, internal. Pak Direktur ya beserta para pejabat, kepala jurusan, ketua jurusan, ketua prodi ya. Nah itu internal. Kita saling membantu, itu berarti kita saling orang-orang atau pelaku-pelaku yang terlibat di internal di prosesnya akademik ya. Nah, kalau pelanggan eksternal itu contohnya misalnya direktur apa namanya kepala BPKP misalnya ya, kepala BPKP ingin apa namanya ya WP bisa, terus Bu Menteri misalnya, terus dirjen-dirjen itu ingin kuliah umum di sini, nah itu berarti pelanggan eksternal gitu ya. Jadi membedakannya adalah bahwa kalau yang internal itu terlibat kita dalam satu tim, tapi kalau eksternal itu adalah di luar ya, di luar tim kita ya. Nah, tentunya yang kita layani sebenarnya pihak eksternal tadi ya. Contohnya di WP gitu ya. Nah, jadi bagaimana apa namanya? Atau ini karena ini apa ya istilahnya ya? Proses-proses yang di luar ya untuk merealisasikan kebutuhan. Jadi misalnya ada pembeli yang mau merealisasikan kebutuhannya, terus membeli di perusahaan ya, nah itu ini eksternal. Nah, service excellent ya dilihat dari tata cara ini ya, mulai dari menghadapi orang lain, mulai dari melayani telepon ya, oke, menghadapi keluhan seperti itu ya. Nah, jadi itu contoh-contoh bagaimana melayani tadi ya. Nah, service of excellence tadi atau pelayanan prima tadi adalah membangun budaya untuk memberikan yang terbaik terhadap pihak-pihak yang dilayani tadi ya. Biasanya pihak-pihak yang dilayani bisa sebagai organisasi ya di organisasi ataupun bisa perorangan ya, customer atau klien ya. Nah, service excellence ini kalau ini per person ya, per orang gitu ya. Jadi bukan organisasi, ini kita bicara orang ya. Jadi tentunya dia seorang pekerja yang mempunyai sikap pekerja yang positif gitu ya. Pekerjanya. Nah, ini karena ini sudah disinggung di etos kerja ya tadi. Nah, etos kerja. Tentunya tadi punya pemikiran yang positif atau sikap yang positif sehingga dia bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan klien atau konsumer gitu. Jadi contohnya misalnya bank tadi ya, tidak disangka-sangka misalnya pada saat hujan dari jauh udah disambut tuh, nggak bawa payung, begitu lihat turun dari motor atau dari ini terus disambut payung. Nah itu
berorientasi pada kebutuhan orang lain, gitu ya. Juga tadi Bank BCA memberikan citra yang terbaik pada setiap perusahaan ya, dengan senyum yang lebih ramah daripada bank lain misalnya. Tentunya kesannya lebih baik, jadi orang tidak apa istilahnya, tidak sungkan-sungkan untuk menggunakan jasanya gitu ya. Nah, kalau Ibu nggak tahu tadi Marcella, kalau rumah sakitnya sudah mendapat kesan seperti itu, apa ada orang mau ke sana lagi ya? Trauma kali ya? Itu. Nah itu dampaknya luar biasa ya. Nah, menangani setiap keluhan pelanggan ya. Jadi dibantu gitu ya untuk ada keluhan apapun ya, jangan sampai akhirnya malah jadi masalah gitu ya. Jadi meminimalkan. Jadi misalnya contoh di suatu kantor gitu ya, di suatu kantor atau kantor, iya kantor, oh toiletnya kotor gitu ya, ada keluhan toiletnya kotor gitu ya, terus ya diperbaiki ya, dibersihkan, diusahakan dibersihkan atau dirawat sama-sama. Jadi besok-besok tidak ada keluhan lagi, minimal dari 3 karena tidak ada yang bersihkan jadi 2 yang 1 sudah bersih, yang 2 ini gitu. Jadi membersihkan tapi tetap saja bisa ini ya. Nah, membangun hubungan baik dengan staf itu artinya ya apa namanya? Selalu ya, artinya selalu untuk membuat teamwork yang solid, yang kompak gitu ya. Bersikap sopan namun sekaligus tegas. Nah, jadi kalau ada contohnya misalnya ada orang di bank antri, terus ada antrian, terus ada orang yang tidak mau antri. Nah, bagaimana seorang satpam bisa meminta orang itu antri? Ya, itu pasti diajarkan tuh bagaimana caranya sopan tapi orang itu mau menuruti. Nah, gitu ya. Kalau sesama yang antri ya berantem ya. Aduh saya buru-buru lah, saya juga kan sama buru-buru. Nah, gitu ya. Oke. Jadi lebih mudah diingat nih ya. Untuk service ada self awareness, ada enthusiasm, ada reform, ada value, ada impressive, ada care, dan evaluation gitu. Jadi intinya ada mawas diri ya, mawas diri apakah kita sudah memberikan pelayanan yang baik, ada antusiasme ya, artinya kita dengan riang gembira nih melayani, terus reform, perbaiki kinerja dari waktu ke waktu, value, memberikan layanan yang mempunyai nilai tambah, impresif, tentunya impresif menampilkan ya kita berpakaian bersih, rapih, ya sesuai tempatnya terutama jangan kita pakai jeans ya pada apa namanya kantor yang formal gitu ya, tuh. Jadi posisi apa namanya istilahnya pakaian itu mempengaruhi. Care, memberi perhatian ya, kepedulian kepada pelanggan. Pelanggan apa namanya berdiri gitu, antriannya berdiri ya harus lihat oh ada bangku nggak ya, nanti kasih tahu bangku yang kosong yang mana. Nah jangan lupa evaluasi. Jadi evaluasi ini setiap pelaksanaan layanan harus ada evaluasi. Kenapa? Karena dinamika bertemu dengan orang banyak yang berubah. Yang selalu orang itu kan punya masing-masing ya, punya banyak hal ciri khas gitu ya. Jadi ini menjadi dinamika sehingga selalu mengevaluasi, oh ada yang tidak puas dengan layanannya terlalu lama. Kenapa lama ya? Oh, karena ada masalah di IT. Oh, berarti IT-nya yang harus diperbaiki gitu. Nah, jadi apa yang pertama ini kan ya harus tahu kebutuhan konsumen atau apa namanya tadi klien atau customer tadi ya atau pihak eksternal gitu, bahwa semua itu
ingin dimengerti, ingin diterima, ingin diperlakukan penting, ingin dibuat nyaman gitu. Ini sebenarnya ini dasar manusia ya, seperti ini ya. Bahwa kita ingin dimengerti, kita ingin diterima, kita ingin diperlakukan penting ya, baik, atau kita ingin dibuat nyaman gitu ya. Nah, aspek atau ukuran-ukuran pelayanan prima, nah ini sudah ada nih, ya antara lain ya, layanan tepat waktu, senyum, ucapan selamat, gitu, sopan santun, ya, memberi jawaban yang baik dalam bertelepon, mendengarkan dengan aktif dan penuh pengertian. Jangan sampai mendengarkan aktif tapi diem aja terus nggak respon gitu ya. Oke. Terus hubungan yang baik ya, human relation. Terus fasilitas untuk menunggu. Nah, ini lebih kepada layanan pada beberapa kantor yang memang kantor layanan gitu ya. Kantor layanan seperti itu. Nah, ini ukuran dasar ya untuk pelayanan prima yang unsur-unsurnya antara lain ini nanti bisa ditambahkan sesuai dengan karakteristik tadi masing-masing kerjaan. Tapi ini pada umumnya ini yang apa namanya? Unsur-unsur ini pada umumnya yang ada di kriteria pelayanan prima. Oke. Tuh, quick service ya. Not lip service. Nah, complaint handling response, explain benefit, nah, helpful. Nah, ini confidence ya, rasa percaya diri dalam melayani, bahasa tubuh yang baik, tone emotion yang baik ya. Menampilkan hasil kerja yang baik, nyaman dan menyenangkan. Nah, jujur, tulus apa adanya, tidak dibuat-buat. Honest, sincere ya. Oke. Jadi ini caranya ya antara lain ya. Misalnya kontak mata. Jangan kita melayani kita matanya lihat ke langit-langit atau lihat kemana. Tapi kita harus menatap ya, menatap secara tegas siapa yang kita layani. Senyum, jangan lupa busana yang rapi, sikap waktu yang baik ya. Berjabat tangan ya, kalau sekarang nggak boleh ya. Melakukan kartu nama. Nah ini kalau bicara kartu nama, itu orang Jepang itu kalau memberi kartu nama, bertukar kartu nama, itu pasti dengan 2 tangan. Juga kalau mengembalikan sesuatu atau memberikan sesuatu pasti dengan 2 tangan. Gitu ya, dengan 2 tangan. Pasti diberikannya dengan 2 tangan. Ibu pernah ke suatu Alfamart gitu ya. Alfamart apa Indomaret ya? Ya, itu begitu debit, gesek debit gitu selesai, itu kartunya Ibu ditaruh aja di meja. Kalau orang-orang orang Jepang gitu, Ibu nggak tahu yang mana lagi ya kalau yang lain. Itu pasti kartu itu dipegangnya dulu masih, kemudian diserahkannya dengan 2 tangan. Gitu ya. Jadi itu saja sudah berbeda ya, itu aja harus diedukasi loh itu. Benar, itu harus diedukasi kepada kalau Alfamart, Indomaret, mungkin dia tidak sempat mengedukasi karena itu franchise ya. Mungkin tidak sampai mengedukasi para pekerjanya gitu. Bluebird, coba kalian mungkin ini ya Bluebird. Bluebird itu dimanapun dia bersikap ramah, ya. Tidak pernah mengajak ngobrol dulu kalau tidak ditanya, gitu. Tapi beda sama Grab, ya, Grab mobil gitu ya. Itu kadang ada yang diam saja, tidak senyum, tidak apa gitu ya. Ada yang kepo, gitu, ngajak ngobrol terus sampai ibu pusing jawabnya. Ada yang sikapnya menurut ibu agak aneh-aneh gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang ada kelemahannya perusahaan-perusahaan online itu dia tidak apa ya istilahnya, tidak memberikan guidance yang jelas terhadap perilaku dan sikap gitu. Nah, atau mungkin ada, cuman ibu nggak tahu ya karena kita tidak di dalamnya. Mungkin ada
Nah, tapi sejauh mana Grab dan lain-lain itu ya, itu bisa mematuhi atau bisa membudayakan itu gitu. Nah, tidak standar akhirnya ya. Tidak standar antara pengemudi Grab satu dengan yang lain. Ada yang sopan banget. Sampai kakak ibu tuh ada yang disetelin lagu-lagu romantis gitu ya. Di itunya aduh sampai jadi malah jadi takut katanya. Gitu. Jadi nah itu ya. Ini nih hal-hal seperti ini kontak mata, senyum, busana. Grab itu busananya ini juga. Ada yang kaos, ada yang pakai sendal jepit, ada yang ini kan jadi nggak standar gitu ya. Nah, karena dia tidak mementingkan hal-hal tersebut ya, dia ya karena dia adalah bekerja berdasarkan pesanan saja gitu. Tapi kalau Bluebird ya taksi-taksi yang perusahaan, mereka punya kode etik dalam berpakaian, mereka diatur, dalam bertegur sapa diatur, cara memberikan, menerima dan memberikan itu diatur ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya jadi ramah, sapa, salam, sopan gitu ya. Nah, kemudian ini juga terima kasih, mohon maaf, tidak apa-apa, sebaiknya tolong, permisi, silakan. Kita magic words katanya di dalam service excellent ya. Ini juga busana-busana ya. Seperti ini. Ya kalau kalian nanti bekerja ya misalnya pilih warna, warnanya netral saja ya. Jangan warna neon gitu ya. Nah, warna neon nanti ya nggak apa-apa kalau memang tapi kayaknya rata-rata kita warnanya netral ya, tidak terlalu menyolok. Tuh, kemudian yang rapi, elegan ya. Tidak harus mahal, ingat tidak harus mahal ya. Tapi mencerminkan kerapihan ya. Ini terutama yang wanita nih ada aksesoris pakai gelang sampai kerincing lewat depan itu kerincing gitu ya. Pelayanan yang diterima tidak seperti yang diharapkan, menunggu sesuatu terlalu lama, tidak berlaku ramah, tidak ada tanggung jawab ya. Mempunyai pengalaman buruk dengan perusahaan sebelumnya, dianggap remeh kecil. Nah, ini jadi sumber keluhan ini seperti ini ya. Pelayanan yang diterima tidak diharapkan. Seperti tadi yang diceritakan Marcella tadi ya. Atau menunggu terlalu lama tanpa ada kejelasan. Ini biasanya waktu itu pesawat-pesawat yang apa namanya? Kalau itu delay itu ya tanpa ada kejelasan gitu ya. Tadi tidak berlaku ramah, terus lempar-lempar tanggung jawab gitu. Ini ngurus ini gimana sih dulu zaman ngurus KTP misalnya. Oh ini tunggu seksinya belum ada, tunggu ini. Nah, siapa yang tanggung jawab ya? Atau juga sudah mempunyai pengalaman buruk gitu ya. Nah, Ibu agak trauma tuh kalau naik Grab. Kenapa? Karena pernah kepo gitu. Ditanya terus gitu sepanjang jalan. Padahal Ibu sebenarnya pengennya istirahat gitu ya. Tapi tidak bisa gitu karena ya memang tidak ada standar di Grab itu. Daripada diturunkan di tengah jalan, enggak ya? Terus dianggap remeh kecil ya. Nah, tuh. Nah, jadi ini sebenarnya kalau mengatasi keluhan banyak ya. Ada di kita juga sudah ada apa namanya istilahnya tempat untuk keluhan ya. Keluhan-keluhan itu bisa dari web, bisa dari medsos. Oh maaf, kalau medsos hati-hati ya. Kalau medsos itu jangan sampai karena ini banyak jadi undang-undang ITE ya. Hati-hati, ada undang-undang ITE yang nanti itu pidana ya, pidana. Itu sangat-sangat hati-hati. Kalau untuk mengkritik suatu layanan itu lebih baik kita kasih saja di fasilitas mereka. Ada kotak Dropbox, ada WA, ada email gitu. Jangan di medsos ya. Ibu sarankan itu nanti kasihan gitu ya. Kitanya terkena seperti berapa kasus di rumah sakit apa dulu Omni ya, yang seorang ibu mengeluhkan layanan, akhirnya di-upload di medsos, akhirnya kena pencemaran nama baik, akhirnya dipenjara gitu ya. Aduh, itu luar biasa sekali ya musibah ya. Nah itu jadi
dalam keluhan tolong jangan sampai di medsos gitu ya. Ini tadi ya. Sudah, oke sudah. Oke. Ini tips-tips nanti kalian ini aja ya untuk ini harusnya sebenarnya dipraktekkan nih, nggak bisa dibaca begini nanti begitu praktek kalian kalau belum jam terbangnya belum ini kalian gregepan ya. Tapi ini setidaknya ini jadi pengetahuan kalian ya untuk bagaimana menghadapi konsumen. Oke. Oke, kita masih ada waktu 1 jam ini buat ini. Ada lagi ininya sebentar. Bentar Ibu lihat dulu. Masih ada 1 jam. Oh, ini ada yang belum ini. Ananda kamu belum berhasil Asyirafi belum berhasil. Barusan keluar teksnya berhasil, Bu. Berhasil? Iya, Bu, belum bisa. Belum bisa. Ananda belum bisa. Saya coba ulang lagi aja, Bu. Ya, Ananda sama Raffi. Tinggal 2 aja sih yang belum. Oke. Ibu lihat dulu materinya masih ada nggak ya yang. Tapi mungkin lebih baik ini aja. Oh iya, ada Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Nah, satu lagi ya, Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. Etika Pelayanan Publik. Sekilas saja Ibu share ininya ya. Etika Pelayanan Publik. Nah, nih. Jadi pelayanan publik itu benar-benar adalah ini ranahnya atau areanya nanti kita ya, kita ini ya di dalam melakukan mencapai tujuan negara ya, karena kita adalah di publik ya, area publik yang kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini diatur dalam suatu sistem namanya birokrasi. Nah, jadi kalau kalian dengar mungkin zaman-zaman dulu birokrasi begitu dengar birokrasi itu kesannya negatif gitu ya, kesannya negatif. Kenapa? Dipersulit. Kalau tidak dipermudah kenapa harus kalau kalau tidak bisa dipersulit kenapa harus dipermudah gitu ya zaman dulu sampai kayak begitu amat. Itu ya jadinya ini birokrasi itu adalah sebenarnya suatu urutan kerja gitu. Intinya ya dengan bahasa awam, urutan kerja yang salah satunya adalah pengendalian gitu. Pengendalian apa? Pengendalian atas keyakinan hasil pekerjaan. Jadi namanya manusia kan bisa saja salah gitu ya. Jadi ini melakukan pekerjaan ini kemudian diperiksa oleh atasannya, diperiksa, kemudian akhirnya ditetapkan. Itu namanya birokrasi ya, birokrasi. Jadi ada hal-hal yang mengatur di situ supaya pekerjaan itu dapat dikendalikan ya. Nah, terlebih kalau pelayanan publik itu nggak boleh salah. Nanti kalau salah menimbulkan keresahan ya. Salah kita membuat aturan itu menimbulkan keresahan ya. Gitu. Nah, jadi di sini diatur pelayanan publik tersebut di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ya, jadi pelayanan publik tadi yang Ibu sampaikan, kegiatan rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi atau untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, jadi ini ada unsur kegiatannya, rangkaian kegiatan, ada pemenuhan layanan, ya, pemenuhan untuk kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan, kemudian barang dan jasa, ya, dan pelayanan administratif. Ya, barang dan jasa itu apa? Ya contohnya kalian misalnya jangan jauh-jauh deh, kalian naik kendaraan umum, kalian ke pasar jaya atau pasar pemerintah gitu ya. Nah itu layanan ya, layanan. Atau ke taman publik ya, atau ke sekolah. Jangan
jauh-jauh kalian sekolah di sekolah yang punya negara gitu, yang menyiapkan layanan juga ya. Nah, jadi nanti tata caranya apa? Tata caranya bagaimana seorang ASN ya, sekarang udah ASN, bertindak sebagai pelayanan publik, sebagai pelayan publik ya. Nah, jadi kita harus tahu nih prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme. Ini sudah diceritakan di awal tadi ya. Kondisional gitu ya, partisipatif ya, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, ini diskusi dalam kelas. Nanti kita lihat nih apa yang menyebabkan adanya perbaikan layanan publik. Nah, seperti kita lihat tuh, beberapa layanan publik sekarang sudah bagus, taman-taman kota sudah bagus ya, jalan ya, fasilitas-fasilitas itu. Kenapa? Faktornya ada ukuran warga kota bahagia. Indeks warga kota bahagia. Nah, indeks warga kota bahagia itu apa? Salah satunya adanya taman-taman kota yang bisa membuat warga kota bisa berkumpul. Ada komunitas sepeda ontel, ada komunitas skate, bermain apa namanya istilahnya, bermain musik di halaman ya. Ada anak-anak playgroundnya anak-anak. Nah itu warga kota bahagia itu salah satu ukurannya itu. Punya taman-taman kota gitu ya. Nah, jadi faktor yang menyebabkan perbaikan ini adalah sebenarnya pemicunya dari dorongan masyarakat, ya. Kemudian adanya efisiensi, adanya persaingan bisnis. Nah, seperti itu. Ya, negara lain kok sudah punya MRT, kita kok belum ya? Nah, seperti itu ya. Apalagi di kota-kota besar. Negara lain MRT-nya udah nilai apa namanya? Nggak mahal ya. Jadi nggak ada kemacetan. Nah, kita ada kemacetan. Terus kalau ini internal pimpinan, SDM dan teknologi. Tuh. Nah, dari sisi ini apa tadi peraturan pemerintah di undang-undang ASN itu juga berkaitan dengan netralitas PNS. Nih, apa itu netralitas PNS? Ya, jadi ada 3 peran ya, ada 3 peran nih. Pertama, bahwa kita melaksanakan peraturan. Yang kedua, kita sebagai manajemen pelayanan publik. Yang ketiga, PNS itu sebagai pengelola pemerintahan. Nah, jadi 3 ini ya. 3 ini yang menjadi unsur utama peran ya PNS. Oke. Oke. Nah, itu ya. Materinya yang terkait dengan pelayanan publik. Tapi nanti Undang-Undang 25-nya tolong dibaca lah ya. Minimal tahu apa sih pelayanan publik itu gitu ya. Atau sekarang ya. Ibu rencana ini kita dibagi dalam kelompok nih ya. Dibagi dalam kelompok, nanti Ibu buka breakout room, nanti kalian masuk di dalam breakout room, kalian diskusi. Tolong ada sedikit paparan sederhana gitu ya untuk nanti minggu depan dipaparkan ya. Kelompoknya mungkin nggak usah banyak-banyak. Materinya ini saja. Nih. Sudah terlihat? Nah, jadi tugas kelompoknya membuat contoh unit-unit pemerintahan tentang etos kerja, etika kerja, pelayanan prima, dan pelayanan publik. Oh ya, jadi ini kelompok 1. Contohnya terkait dengan etos kerja. Misalnya kamu mau ngambil unit apa? Rumah sakit boleh, bank boleh. Kelompok 2. Tentang etika kerja. Nah, apa yang dipentingkan di unit tersebut gitu ya. Kelompok 3 tentang pelayanan prima. Dan yang keempat adalah pelayanan publik.
Nah, jadi kalian harus ada unsur ini. Konsep acuannya apa nih? Etos kerja kan tadi ada etimologi, ada pengertian-pengertian, nanti kalian ambil aja. Nah, kemudian kalian soroti nih salah satu, misalnya BUMN boleh, apa namanya, masyarakat boleh, apa saja boleh yang bisa kalian jadikan contoh tentang mau unit atau perorangan juga boleh. Kalau misalnya ada perorangan yang menjadi apa namanya istilahnya punya etos kerja yang luar biasa sehingga dia muncul diberitakan gitu ya. Nah, kalau etika kerja mungkin unit kerja ya. Nah, etika kerja. Kemudian pelayanan prima itu bagaimana apa namanya? Adakah misalnya di kalian apa browsing apa tuh ada layanan harus KTP 5 hari kerja. Nah, harus sudah jadi. Nah, itu namanya layanan prima. Kan tadi ada ukurannya ya. Layanan prima ada standar-standarnya kan. Pelayanan publik. Nah, tadi ada yang mendorong perbaikan pelayanan publik. Contohnya apa? PT KAI dulu ya. Dulu PT Inka, sekarang PT KAI. Oh, sekarang luar biasa tuh PT KAI ya. Semua kereta sekarang sudah ada AC-nya. Dulu sampai naik-naik ke atap. Nah, KRL. Sekarang KRL-nya sudah kayak Jepang tuh, hampir sama ya. KRL-nya. Itu. Oke, jadi ada 4 kelompok. 4 kelompok itu kalian dari nomor urut aja ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Kalian bagi. Mungkin nomor 1 sampai berapa? Jadi satu kelompoknya berapa orang? Ada yang 7, ada yang 8. Oke, yang pertama 7, yang kedua 8, terus 7 lagi, 8 lagi. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini bisa dicatat di sini nih. Membuat contoh dari unit-unit atau mau kalau etos kerja bisa perorangan ya, khusus yang etos kerja. Siapa yang punya etos kerja yang luar biasa nih, yang menjadi model role model kamu? Ya kelompokmu ya, kelompokmu. Oke. Sudah dicatat? Mau dicatat atau difoto boleh ya? Oke, sekarang Ibu bagi ke dalam breakout room. Berarti Ibu bikin 4 ya. Nanti kalian masuk masing-masing ya. Sampai jam Siap, Bu. bisa selesai 15 menit, 30 menit. Itu presentasinya minggu depan atau nanti habis itu, Bu? Kalau bisa 30 menit, kita bisa langsung presentasi. 30 menit bisa selesai? Dicoba dulu aja, Bu. 30 menit ya. Jadi sekitar jam 4 ya. Jam 4 ya. Cuma 20 menit kalau jam 4. Oke, kalau misalnya nggak bisa ya minggu depan itu ya, tapi nggak semua ya. Nanti Home Pimpa siapa yang presentasi. Oke, Ibu buka ya. Silakan. Oke, Bu. Ya, masuk ya. Nanti Ibu kunjungi satu-satu. Nomor 1 sampai 8 di room 1. Oke.